pagi Pak Tista. Selamat pagi Bu Mia. Dengar-dengar katanya kemarin mau ada kegiatan coaching ya hari ini. Iya betul Bu Mia, hari ini saya mau melakukan kegiatan coaching. Dengan siapa Pak Tista? Kebetulan hari ini saya mau melakukan kegiatan coaching dengan Pak Alvin. Terkait apa ya? Jadi kemarin Pak Alvin ada kehadiran dari pengawas. Jadi mungkin ada permasalahan dengan supervisi dari pengawasnya. Jadi beliau ingin bercerita lah, Sharing ya. sharing dengan saya seperti itu Bu. Kalau boleh tahu, Bapak akan melakukan coaching dengan alur apa Pak? Ya, jadi saya ingin coaching dengan menggunakan alur Tirta, Bu. Hari ini ya Pak ya? Hari ini, Bu, betul. Mungkin pesan saya satu, Bapak bisa melakukan coaching dengan kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga bisa mendengarkan secara aktif dan jangan lupa berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak ya? Iya, Ibu, terima kasih saran dan masukannya. Ya, sama-sama. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Tista dan Bu Mia. Waalaikumsalam Pak Alvin. Selamat siang Pak Tista. Siang Pak Alvin. Ya, ini Pak Tista, kira-kira Pak Tista ada waktu nggak ya? Ada dong Pak Alvin. Gimana Pak Alvin kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Pak Tista gimana kabarnya? Baik? Baik Pak Alvin. Alhamdulillah. Bagaimana nih? Kayaknya ada yang ingin dibicarakan ini. Iya nih Pak Tista nih, saya ingin ada yang perlu dibicarakan dengan Pak Tista nih. Kira-kira mengganggu nggak ya waktunya Pak ya? Oh, enggak dong Pak Alvin. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin diceritakan. Silahkan Pak Alvin. Ini nih Pak Tista, mohon maaf ya, saya agak sedikit curhat ya. Curhat kemarin itu kan saya disupervisi Pak Tista oleh pengawas ya. Jadi waktu saya supervisi dalam pengawas itu, pengawas nanya kepada saya gitu, kok kenapa itu saya nggak dalam hal mengajarnya itu tidak memakai teks, istilahnya buku. Nah seperti itu Pak Tista, jadi pengawas menanyakan hal seperti itu kepada saya. Oh begitu Pak Alvin. Jadi bagaimana permasalahan yang muncul ketika itu Pak Alvin? Iya ini Pak Tista, jadi masalahnya itu pengawas itu jadinya kurang setuju. Saya itu kan namanya saya guru, kita guru ya Pak Tista ya. Istilahnya kan sumber belajar dari manapun ya Pak Tista, dari media audio, video, dari YouTube, dari Google, dari manapun saya ambil gitu Pak Tista. Jadi pola pikir saya itu istilahnya kalau misalkan memakai buku, teks pembelajaran itu hanya monoton, jadi ilmunya hanya sampai di selembar buku saja gitu Pak Tista. Padahal saya mempunyai metode itu yang luas gitu. Jadi untuk mencakup pembelajaran yang baik ya, jadi saya memakai istilahnya banyak media, tapi pengawas tersebut tidak setuju. Nah pengawas tersebut maunya saya harus pakai buku teks gitu Pak Tista. Jadi masalahnya begitu ya Pak Alvin ya? Iya. Kalau begitu apakah selama ini Pak Alvin melakukan hal tersebut dalam kegiatan proses belajar mengajar? Iya, kalau dalam istilahnya penguasaan kelas dalam di pembelajaran itu saya sih melakukan Pak Tista. Cuman tadi yang saya bilang itu saya jadi namanya sudah terbiasa ya Pak Tista ya. Kalau kita kan guru kan istilahnya mungkin guru-guru awal dulu kita buka buku teks, kita pembelajaran dulu sebelum mengajar ya kan. Nah sekarang ini kan karena kita sudah lama, jadi kita sudah hafal gitu Pak Tista. Jadi saya itu udah hafal buku tersebut, saya terus cuman berkembang aja ke media-media yang lain gitu. Saya jabarkan, siswanya saya suruh cari di Google. Contohnya gini Pak Tista, misalkan saya mengenai organ tubuh ya. Organ tubuh itu daripada istilahnya lihat di buku itu kan hanya istilahnya gambar gitu ya. Nah saya memutarkan di YouTube, di channel apa, kita lihat langsung dia hidup, ada alur fungsi darahnya, fungsi ginjal, fungsi apa. Nah seperti itu, jadi saya menuju ke era digital. Cuman Bapak pengawas menganjurkan saya kembali lagi, katanya harus ada teks, padahal saya sudah
dari alur pembelajaran, capaian pembelajaran, dari modul saya sudah melaksanakannya Pak Tista gitu, sesuai dengan yang saya ajarkan ke siswa ya, ke murid. Jadi istilahnya di situ kan juga kami juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi istilahnya di situ modul juga sudah saya rombak, kita mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti itu. Cuman saya itu banyaknya kepada media-media gitu alurnya, karena saya demen pembelajaran digital itu daripada Ya, betul. teks monoton di buku itu Pak Tista maksudnya. Oke, oke. Jadi Pak Alvin, setelah tadi Pak Alvin sudah menyampaikan permasalahan yang tadi Pak Alvin sebutkan, kemudian juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin, kira-kira apa sih Pak Alvin rencana selanjutnya nih? Kedepannya seperti apa nih Pak Alvin? Kalau rencana saya kan gini ya Pak Tista ya, rencana saya makanya saya curhat nih dengan Pak Tista ya, saya curhat dengan Pak Tista, berarti kan pengawas itu kan ada kekurangan di diri saya dalam hal pembelajaran ya Pak Tista. Walaupun saya merasa yang sudah metode pembelajaran yang saya terapkan di siswa di kelas saya itu sudah baik dan bagus. Jadi setelah ini saya jadi berpikir apakah mungkin lebih baik atau bagaimana ya, mungkin dari metode buku juga, dari buku-buku apa, misalkan buku geografi, buku dunia, buku apa mungkin. Jadi saya yang penting jadi patokannya tidak tidak apa menjauh dari kurikulum gitu. Jadi masih ada alur pembelajaran, masih ada garisnya lah. Ada garisnya. Ada hal lain nggak Pak Alvin yang akan dilakukan? Kalau menurut saya sih hal lainnya itu saya mau lebih apa ya, lebih mengedukasi ya. Jadi siswa saya akan saya edukasi tentang pembelajaran, karena saya memang istilahnya suka juga dengan metode pembelajaran digital, karena kan sekarang zaman era digital Pak. Nah, cuman saya akan memasukkan metode-metode juga literasi Pak. Jadi mungkin ya pengawas tersebut dia mungkin dengan bermain digital literasinya kurang gitu Pak, menurut beliau gitu. Jadi kan kalau buku itu kan kebanyakan berliterasi Pak, membaca gitu, mungkin seperti itu tujuannya kali ya Pak ya. Makanya saya curhat sama Pak Tista nih gimana ininya. Ya betul Pak, artinya langkah yang menurut Pak Alvin sudah tepat, bisa Pak Alvin lanjutkan jika memang sekiranya itu tepat ya menurut Pak Alvin. Nah kemudian Pak Alvin setelah tadi sudah menceritakan permasalahannya, kemudian langkah-langkahnya sudah Pak Alvin sebutkan, kira-kira komitmennya apa nih Pak Alvin? Artinya apa ya, rencananya tindak lanjutnya seperti apa, komitmennya seperti apa, bagaimana tuh Pak? Kalau misalkan saya sih rencananya kan gini Pak Tista ya, rencananya saya itu akan menemui pengawas gitu Pak. Rencana saya akan menemui pengawas dan saya mungkin berdiskusi dengan pengawas, saya mungkin meminta sarannya dengan beliau, terus saya juga istilahnya minta maaf lah mungkin dalam hal kemarin pengawas supervisi itu kan saya tidak dengan buku teks gitu, jadi saya istilahnya mengajar itu tanpa buku gitu Pak. Saya akan minta pengawas tersebut supaya mungkin belajar proses saya lebih baik gitu Pak. Dan kalau misalkan tanggung jawab saya itu Pak, saya akan belajar akan lebih baik, terus saya akan mengacu kepada kurikulum dan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan pengawas tadi Pak. Saya harus pakai buku teks. Nah, dan samping situ saya juga sudah menyadari berarti selain saya memakai metode pembelajaran digital, saya juga harus memakai buku teks. Berarti selain menggunakan buku pembelajaran digital yang sudah Pak Alvin lakukan, berarti ditambah dengan buku ya Pak ya, buku teks yang diinginkan oleh pengawas Pak
Alvin tadi ya. Iya. Iya Pak Alvin, itu ide yang luar biasa Pak Alvin, ide yang sangat bagus. Semoga bisa terselesaikan ya Pak Alvin. Kira-kira Pak Alvin, ada nggak pihak atau orang yang dibutuhkan oleh Pak Alvin untuk membantu rencana dari Pak Alvin tadi? Mungkin ya Pak ya, mungkin kayak yang membantu rencana saya itu mungkin saya berkomunikasi dengan rekan sejawat, terus teman-teman guru, istilahnya kebenaran nih Pak, saya kan juga mengajar kelas 5. Mungkin saya sebelum guru-guru yang lain, saya dengan guru yang serumpun dulu, yang guru paralel saya saya ajak komunikasi dulu bagaimana baiknya pembelajaran ini, jadi kita sama-sama gitu Pak, saya ingatkan gitu. Ternyata waktu saya di supervisi itu pengawas maunya seperti itu Pak, karena kan mungkin bermanfaat juga buat teman saya Pak di kelas yang paralel ya. Mungkin misalkan kami kan kita kan ini Pak ya, satu sekolah kan dengan Patista sama pengawasnya ya. Mungkin misalkan di kelas yang lain jadi tidak akan terjadi terjadi kesalahan mengulang itu Pak. Jadi mungkin teman saya sama-sama paralel mungkin akan membawa buku, mengajar dengan buku teks ya, berkolaborasi lah Pak ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat begitu ya Pak ya. Iya. Oke, semoga ya Pak bisa terselesaikan dengan lancar permasalahannya. Selanjutnya semoga Pak Alvin bisa berkomitmen dengan rencana tadi dan bertanggung jawab. Harapan saya sih semoga bisa terselesaikan masalahnya Pak Alvin. Kira-kira begitu. Amin. Iya Pak, ini saya jadi ganggu waktunya Pak Tista nih. Enggak kok Pak Alvin, tenang aja. Saya juga sebenarnya sih juga ada janji Pak Tista dengan siswa. Istilahnya mereka udah saya berikan tugas mengumpulkan PR hari ini. Makanya saya terima kasih, istilahnya saya sudah sharing dengan Pak Tista, saya sudah menemukan permasalahan saya sendiri, saya juga sudah berkomitmen Pak, saya akan bertanggung jawab. Istilahnya saya juga akan berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, terus dengan teman-teman sama satu kelas ya Pak ya, dengan pengawas yang lain. Itu aja sih Pak, saya berterima kasih banyak Pak udah ini Pak. Sama-sama Pak Alvin, sudah berkenan hadir atau kita berdiskusi di sini. Semoga masalah semuanya bisa terselesaikan ya Pak Alvin ya. Iya, terima kasih ya. Sama-sama Pak Alvin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya Pak Tista, sudah selesai ya coachingnya Pak Tista? Sudah Bu, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Kalau saya boleh memberikan sedikit penilaian, respon atas apa yang sudah dilakukan Pak Tista. Tadi Pak Tista sebagai coaching itu sudah luar biasa, sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Alur lintas sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapannya, dan juga Pak Tista sudah memunculkan rasa pedulinya terhadap coaching. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Tista, kira-kira tadi yang disampaikan sama coach itu spesifiknya tentang apa ya Pak? Iya, sebelumnya terima kasih Bu ya sudah mengamati ya tadi, mengamati kegiatan coaching yang saya lakukan. Jadi memang permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Alvin secara spesifik, beliau merasa tidak nyaman atau tidak tidak kerasan lah begitu dengan supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Di mana Pak Alvin itu sudah menurut Pak Alvin sudah menggunakan metode atau pembelajaran yang berbasis digital. Namun pengawas meminta supaya ditambahkan, jadi tidak hanya pembelajaran yang berbasis digital, tapi juga ditambahkan dengan menggunakan metode atau sumber lain seperti buku teks gitu. Jadi hanya berbasis media ya Pak ya, namun tetap berharap bahwa
Nah, tadi Pak Tisa tuh sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya juga sudah sangat baik ya Pak. Indikator-indikator yang menjadi kegiatan coaching juga sudah tercapai dan pengembangannya pun sudah sangat baik sehingga Pak Tisa bisa menarik kesimpulan apa yang menjadi permasalahan dari coaching. Yeah. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya menyampaikan hasil catatan itu, Pak Tista sebagai coach sebaiknya, masukan dari saya nih ya Pak, tadi bisa lebih berempati. Baik. Bisa lebih berempati ketika coach menyampaikan apa permasalahannya dan apa yang sudah ditindaklanjutinya. Itu sebaiknya Pak Tista sebagai coach memberikan respon, entah itu respon positif yang pastinya untuk membangkitkan semangat para coaching seperti itu. Tapi yang lainnya sudah sangat bagus Pak. Pak Tista sudah menanyakan langkah-langkah yang ditanyakan kepada coaching, sudah menanyakan apa saja yang sudah dilakukan, dan Pak Tista juga sudah memberikan pertanyaan yang sesuai dengan topik yang dibahas oleh coaching. Kemudian bagaimana nih Pak rasanya mengcoaching Pak Alvin? Iya Bu, jadi memang alhamdulillah ya. Jadi kita sebenarnya ada komunikasi dua arah. Jadi memang Pak Alvin menyampaikan permasalahannya itu dengan dengan lugas. Beliau juga menceritakan apa adanya yang terjadi. Sehingga saya juga merasakan saya hadir dan turut mengikuti apa yang sudah dialami oleh Pak Alvin gitu. Tapi memang saya merasakan saya perlu meningkatkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Mia terkait mungkin lebih ditingkatkan lagi rasa empatinya begitu ya Bu ya. Kemudian lebih mengayomi mungkin ya istilahnya seperti itu, juga respon positif. Responsifnya ya, responsifnya ya, betul Bu ya. Tapi secara umum saya merasakan coaching yang dilakukan tadi sudah alhamdulillah ya, sudah cukup baik begitu Bu. Iya. Berarti Bapak juga di situ sudah memposisikan diri sebagai pendengar yang baik juga ya, betul, Pak. Betul. Dengan Bapak bisa menyimpulkan berarti Bapak memang benar-benar menyimak apa yang sudah disampaikan sama Pak Alvin sebagai coach. Itu luar biasa. Dan terakhir pun Bapak di sini saya melihat Bapak sudah menanyakan kompetensi apa yang dimiliki oleh Pak Alvin sehingga Pak Alvin bisa berkomitmen dalam kegiatan selanjutnya. Nah, menurut Bapak dengan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Alvin ini bagaimana penilaiannya? Ya, kalau tadi saya mendengar apa yang sudah disampaikan atau tindak lanjut dari permasalahannya Pak Alvin, beliau sepertinya berkomitmen Bu untuk melakukan rencana yang sudah disiapkan. Jadi saya sebagai coach tentunya berusaha untuk mendukung, kemudian juga ya tetap berusaha untuk tadi mengajak berkolaborasi mungkin dengan Pak Alvin dan menjadi ya tadi dengan sharing lah, tidak berhenti sampai sini saja untuk coachingnya gitu. Jadi memang kompetensi yang saya ingin lebih tingkatkan lagi ya tadi tetap menjadi pendengar yang aktif, kemudian hadir secara penuh. Betul. Ketika coaching itu terjadi. Dan Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi yang disampaikan. Selamat Bapak, terima kasih banyak sudah melakukan coaching dengan baik, dan saya berharap dengan coaching kali ini tidak berhenti di sini saja. Bapak bisa melanjutkan coaching kepada teman-teman yang lainnya. Anggap saja coaching ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap teman-teman untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan Bapak juga selaku guru juga bisa berbagi ilmu kepada teman-teman. Intinya kita sharing. Apa yang bisa kita lakukan untuk rekan-rekan yang lainnya, kita lakukan. Betul, Bu. Selamat Bapak sudah menjadi coach terbaik dan melakukan coaching yang baik, dan mudah-mudahan Bapak juga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Terima kasih Bu Mia atas saran masukannya, kemudian juga terima kasih juga sudah hadir di coaching kami gitu ya. Semoga
ya apa yang sudah tadi Bu Mia sampaikan juga sama-sama saya, mungkin Bu Pak Alvin dan teman-teman guru juga bisa menerapkan coaching ya dengan alur cerita tadi. Tetap semangat ya Pak Tetap Tista. semangat, senyawa Bu Mia. Terima kasih.